Ya, ini Ibu Tovani Lesmanawati adalah Wideiswara Ahli Muda Departemen TK, TK dan PLB Bandung, Kemdikbud. Lahir di Bandung tahun 82 pada tanggal 29 Oktober. Ini emailnya tovani148@gmail.com. Instagramnya Tovani. Kemudian pendidikan S1 di Bahasa dan Sastra Inggris UPI dan S2-nya di PAUD, Monash University Australia. Spesialisasi beliau adalah PAUD, TK, Bahasa Inggris, Pendidikan Inklusif, Public Speaking, dan PSPS. Ya. Nah, ini riwayat pekerjaannya, riwayat pekerjaan beliau di P4TK, TK, dan PLB. Oke. Dan ini pelatihan yang diikuti oleh Ibu Fani, baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau juga mengikuti seminar, workshop sebagai pembicara, juga sebagai peserta. Oke. Iya. Oke, kita langsung saja. Oh, bentar, saya belum ini, Bu Fani ya. Jadi sebelum kita berbincang dengan beliau-beliau ini, saya mengingatkan kembali pada para sahabat, classmate, dan insan edukasi. Bagi yang belum registrasi di acara ini, silakan melakukan registrasi dulu. Dan bagi yang ingin bertanya terkait materi ini, silakan disampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar di Facebook dengan menuliskan nama, asal instansi atau kota asal. Pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan pertanyaan terpilih akan dibacakan dan dibahas secara langsung oleh narasumber kita. Oke, sepertinya sahabat sudah ingin segera menyimak materinya ya. Untuk sesi tanya jawab nanti dilakukan setelah presenter kedua menyelesaikan materinya. Baik, kita mulai segera saja. Peserta pertama akan disampaikan akan menyampaikan materi tentang menghargai suara dan pilihan anak oleh Ibu Fani. Ibu Fani silakan dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk para sahabat luar biasa, insan edukasi, dan para classmates di manapun teman-teman berada. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk kembali sharing beberapa hal yang saya punya kepada sahabat semua. Namun sebelumnya saya ingin mengajak sahabat semua untuk sama-sama mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, di NTT yang kebetulan sekarang sedang menghadapi musibah ya. Untuk sahabat-sahabat semua di sana NTT, hang in there. Saya hanya bisa berdoa dan memberi semangat supaya musibah ini segera berlalu. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga semuanya selamat, semangat terus pokoknya, dan mari kita berdoa 1 menit, 2 menit, saya mohon waktunya untuk para sahabat luar biasa semua, insan edukasi dan classmates dimanapun berada, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, terutama saudara-saudara di NTT. Berdoa dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin, berdoa selesai. Terima kasih banyak doanya, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tak lain dan tak bukan selalu berhubungan dengan anak, begitu ya. Nah, kebetulan background saya PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Jadi nanti saya akan memaparkan suatu bahasan yang terkait dengan pendidikan anak usia dini. Namun tentu saja ini bisa diaplikasikan juga pada anak-anak di usia lain begitu ya, dari 0 sampai 17 tahun. Kemudian saya juga akan memaparkan mengenai anak secara umum. Nanti kalau yang khusus-khususnya simak terus TKPLB online 1 minggu ini karena akan ada banyak narasumber yang akan membicarakan tentang
suara anak ini, children voice gitu secara khusus. Dan nanti saya akan ditemani oleh Aden yang akan khusus, memaparkan tentang, suara anak cerebral palsy. Sekarang saya secara umum dulu. Baik, nah, eee, ini di gambar ada anak sedang memakai masker ya, sahabat. Cocok sekali dengan keadaan sekarang pandemi, karena kita memang harus pakai masker. Tapi, a picture says thousand words. Jadi, gambar ini juga menurut saya merepresentasikan apa yang akan saya bahas, yaitu suara dan pilihan anak. Ditutup pakai masker. Emang seperti itu ya, Bu Fani ya? Kita lihat ya. Tapi diharapkan setelah, sama-sama menyimak paparan, kami hari ini, eee, sahabat luar biasa semua dapat meningkat kesadarannya dan pemahamannya juga akan pentingnya menghargai suara dan pilihan anak. Kemudian, diharapkan agar, sahabat semua mulai mendengar dan memahami suara dan pilihan. Oke, Bu Fani, suara dan pilihan anak itu bagaimana? Oh, tapi tak kenal maka tak sayang, ini, sedikit saja tentang saya. Tadi Bu Sri sudah terima kasih sekali membacakan CV saya. Mmm, Nama saya Taufani Rusmanawati, tapi saya biasa dipanggil Fani ya. Ada beberapa panggil saya Ova juga. Jadi, kalau namanya Fani itu saya Taufani Rusmanawati. Saya Widya Suara di Departemen TK, kemudian ini ada email saya dan Instagram saya kalau sahabat semua ingin terkoneksi secara pribadi kepada saya silahkan. Kalau ada yang mau konsul atau ngobrol-ngobrol tentang apa saja silahkan. Nah, saya ingin sedikit memberikan background saya begitu ya. Saya sebagai Widya Suara, teacher trainer, pelatih guru begitu. Tapi tidak hanya itu, saya juga sebagai seorang guru, saya mengajar banyak anak-anak dan dewasa juga. Kemudian saya juga seorang ibu dari 2 anak yang luar biasa begitu ya. Kemudian saya juga seorang anak, saya seorang, pemerhati pendidikan, saya seorang praktisi pendidikan, saya juga seorang peneliti, dan saya juga sebagai seorang citizen of the world, sebagai, warga masyarakat dunia. Dan ini membuat bahasan saya kali ini dibungkus dari berbagai perspektif saya sebagai beberapa peran tersebut begitu ya. Jadi tidak hanya dari sisi Widya Iswara, tapi juga dari sisi orang tua, dari sisi guru, dan peran-peran lain yang langsung saya alami selama saya hidup ini. Jadi mudah-mudahan bahasan ini bisa merepresentasikan semua. Baik, menghargai suara anak. Nah, apa sih yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Pertama, suara anak, ruang lingkupnya. Jadi apa sih yang maksudnya suara anak oleh Bu Fani di sini? Nanti saya akan jelaskan, kemudian latar belakangnya, sedikit teori, karena teori itu penting. Dan bentuk-bentuk suara anaknya itu maksudnya seperti apa. Kemudian saya akan menjelaskan manfaat menghargai suara anak. Kenapa sih kita harus menghargai suara anak? Kenapa kita harus mendengar? Kenapa suara anak tidak boleh diabaikan? Dan terakhir nanti saya akan sharing mengenai bentuk dan cara bagaimana sih menghargai suara anak itu supaya kita sama-sama punya satu persepsi. Nah, suara anak. Apa sih suara anak? Tapi sebelumnya mohon, nah teman-teman saya mau cek dulu ya. Oke, suara saya sudah mudah-mudahan cukup keras ya sekarang ya. Baik, silahkan cek kolom komentar atau kolom chatnya, baik itu pemirsa di YouTube ataupun Facebook. Tolong tuliskan contoh me time favorit sahabat semua. Me time itu maksudnya waktu di mana kita betul-betul sendiri begitu melakukan apa yang kita inginkan, menjadi diri kita sendiri di luar pekerjaan sehari-hari. Silahkan, mohon coba saya ingin lihat dulu sebentar. Me time-nya sahabat luar biasa ini apa sih?
Apakah misalnya, oh saya me time itu kalau lagi nonton Aldebaran sama Andin misalnya gitu, nggak bisa diganggu siapapun, bahkan pekerjaan misalnya gitu ya. Kemudian, ada juga yang me time-nya kalau saya lagi bersih-bersih di rumah misalnya. Kalau saya pribadi, saya me time-nya tuh kalau ada waktu gitu ya, senggang me time sekali betul nikmati kalau saya sedang di dapur dan mencoba masakan baru gitu ya. Wah itu kayaknya dia seharian seru, coba saya lihat. Mendengarkan musik, oh oke, Ibu Ewi Darren suka nih. Tiket di sekolah sendirian sudah jadi me time, luar biasa, penuh dedikasi. Coba, siapa lagi silahkan ditulis di kolom, chat-nya atau kolom komentar ya, para sahabat. Hiking, luar biasa nih Ibu Rensa, Juniarsa, hiking me time-nya, keren keren. Membaca dan memelihara bunga, Ibu Diana. Wah, seru nih, seru. Apalagi lagi masa pandemi gini ya, bercocok tanam itu seru nih. Kemudian, coba siapa lagi, main game, Ibu Atika, yes. Saya juga suka main game, apa Bu nanti kita mabar? Umumnya Aufya, maaf, Triana tidur sejenak untuk istirahat, berkebun dan lain, luar biasa. Sekarang saya tanya, sahabat luar biasa, ketika me time itu apa sih yang, sahabat rasakan? Luar biasa senang ya, stres hilang begitu ya, terus, yang jelas menjadi diri sendiri begitu ya, kayak saya kalau lagi masak begitu ya, jadi diri sendiri nggak harus aja, dandan, kadang-kadang dandan gitu ya, kalau kerja harus dandan, harus pakai kerudung segala macam. Kalau masak itu di rumah sudah me time, saya bisa pakai baju tidur aja dan, nggak perlu dandan begitu ya. Jadi, eee, salah satunya saya pribadi gitu merasakan kalau me time itu pasti senyum. Kalau kita memikirkan me time pasti senyum, karena kita jadi diri sendiri. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada sahabat luar biasa. Pernah tidak merasa kalau anak-anak kita ya, eee, tidak menjadi dirinya sendiri loh selama ini. Mereka menjadi orang yang ingin kita arahkan, menjadi sosok atau anak kecil yang kita inginkan gitu, tidak menjadi dirinya sendiri, pernah tidak seperti itu? Beberapa orang menyadari, beberapa orang tidak, dan ini sangat berhubungan dengan suara anak. Sebelum suara anak, saya ada satu cerita nih, mau cerita dulu ya. Mudah-mudahan suara saya keras ya. Oke, baik. Ini ada dua teman namanya Andi dan Anto. Waduh, saya tidak kreatif sekali membuat nama ya. Andi yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu Anto. Suatu hari di kelas, gurunya mengadakan cooking class. Oh, masak apa ya misalnya? Masak roti. Pulang dari situ semua jadi suka memasak, jadi ingin praktek di rumah. Ini ceritanya waktu masih luring lah ya, jadi ingin praktek. Ini dua-duanya Anto dan Andi laki-laki, anak TK lah ya, usia misalnya 5 tahun. Andi didukung sekali oleh orang tuanya memasak, wah pokoknya jadi dibantu, dicarikan resep begitu ya, dibelikan bahan-bahan yang membantu. Anto juga seperti itu awalnya, tapi lama-lama kedua anak ini ternyata punya ketertarikan berlebih akan memasak. Pokoknya senang sekali, setiap hari inginnya memasak, setiap hari ngobrolnya ingin memasak, tontonannya ingin masak gitu ya terus. Ayahnya Anto agak sedikit takut nih. Ini anak saya laki-laki kok seneng banget masak. Sekarang belinya bukan jajan robot-robotan, mainan dan lain-lain, Lego, sekarang pengennya beli celemek. Kemudian Anto dengan bersemangatnya terus cerita ke orang tua, nanti saya akan bikin ini, akan ini. Wah, udah takut. Ayahnya takut, kemudian langsung Anto tidak boleh main masak-masakan. Karena dia jadi suka main masak-masakan selain masak beneran. Itu untuk perempuan, tidak boleh. Oke, akhirnya Anto menurut. Tapi dia hatinya sedih loh. Sebenarnya senang masak. Andi
waktu berlalu begitu ya, ceritanya waktu berlalu. Andi tumbuh menjadi seorang, pribadi yang, ceria, menyenangkan, percaya diri karena didukung. Walaupun Andi yang sebelah kiri ya, dia tidak menjadi chef, sudah besarnya dia tidak menjadi chef, dia menjadi seorang misalnya engineer, tapi dia senang karena itu pilihannya sendiri. Nah, Anto tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Dia jadi suka dibully sama teman-teman yang lain. Karena biasanya yang sasaran bully itu orang yang percaya dirinya rendah. Tapi kemudian dia tumbuh menjadi seorang yang suka membuli orang lain. Wow. Kemudian Anto jadi dokter, wah keren jadi dokter nih. Tapi dia masuk sekolah kedokteran, dia menjadi dokter tidak atas pilihannya sendiri. Dia menurut pada orang tuanya. Dia tidak terpaksa sih sebenarnya karena menurut. Tahukah teman-teman, ketika TK ayahnya Anto mengkat supaya Anto meneruskan apa yang dia suka, memasak, disitulah kepercayaan dirinya berpengaruh sampai dewasa. Luar biasa sekali ya, sahabat. Sampai dewasa, Anto malah jadi suka membuli loh. Ini gimana? Nah, kita analisa. Tapi saya tekankan dulu ruang lingkup suara anaknya ya. Jadi suara anak itu bukan bunyi yang keluar dari mulut anak saja, bukan. Tapi lebih ke suara hati, ide, pendapat, pemikiran, ekspresi, perspektif, dan pilihan anak. Makanya ada children's voice and children's choice. Kadang pilihan anak masuk ke. Dan ini tidak selalu dikeluarkan secara verbal, tapi juga non verbal. Kita gali lagi. Nah, kenapa sih kita harus mendengar dan menghargai suara anak? Pertama, ini ada beberapa teori sedikit ya, tapi saya summary. Jadi yang pertama, kalau lihat yang pertama, children have the right. Jadi suara anak untuk didengar itu adalah hak. Hak setiap anak untuk didengar suaranya. Didengar ya, belum tentu dituruti, tapi mendengar, dihargai oleh kita, dihormati. Kemudian ada juga ini beberapa teori pendidikan ya, Jean Vygotsky, dia terkenal dengan inner speech. Inner speech itu apa? Jadi kalau anak-anak terutama umur 3 sampai 7 tahun begitu ya, mereka punya pemikiran untuk menginstruksikan sesuatu pada dirinya sendiri. Hanya inner speech. Jadi dari dalam hati dia pokoknya kamu makan permen, kamu ini, itu dalam hatinya sendiri. Dan kalau kita kayak tadi gitu ya, contohnya ayahnya Anto, pokoknya dia baru pengen apa, di-cut, itu inner speech-nya bisa stop loh. Dia jadi nggak punya pendirian atau punya kontrol diri untuk menyuruh diri sendiri melakukan sesuatu. Dia menunggu orang lain. Dia menunggu perintah orang lain. Dia menunggu orang lain yang dirasa menurut dia lebih powerful dan dia akan turut. Dia jadi tidak punya pendirian. Dia tidak berani mengutarakan pendapat. Wah banyak, serem ya sahabat luar biasa. Kemudian Jean Piaget terkenal dengan egosentrik. Teori egosentrik itu maksudnya gimana? Kalau anak-anak itu pemikirannya ya masih hanya apa yang ada dalam pikirannya gitu. Dia belum belajar untuk bagaimana sih kalau pikiran orang lain, bagaimana sudut pandang orang lain begitu ya. Kalau ada permen di depan ya saya pengennya makan untuk saya sendiri gitu. Egois gitu ya, ada egois. Dan egosentrik itu akan ada transisinya karena dia akan berubah seiring dia tumbuh berkembang, dia akan berubah menjadi lebih empati sama orang, lebih mendengar. Dan proses transisinya itu jika di saat seperti tadi, jika maksudnya suaranya tidak didengar, tidak dihargai, pokoknya gitu ya, si egosentrik itu tidak akan tertransisi dengan baik. Hasilnya apa? Dia akan tumbuh menjadi pribadi yang egois sampai dewasa atau justru sangat kebalikan dari egois. Ngalah terus. Wah, kasihan ya. Kasihan sahabat kalau kayak gitu ngalah terus, kasihan. Itu. Kemudian kalau kita lihat dari budaya-budaya lokal begitu ya,
Ki Hajar Dewantara pun apalagi sekarang sedang gembar-gembor menyatakan bahwa sistem pendidikan kita itu harus menghamba pada anak, harus berpusat pada anak. Jadi dari sejak dulu pun begitu ya, Ki Hajar Dewantara sudah menyadari bahwa kita memang betul-betul harus mendengar loh suara anak. Suara anak mana sih maksudnya Bu Fani? Oke, nanti saya jelaskan lagi. Tapi ini ada satu lagi ethic and law. Jadi ethic itu bisa diartikan sebagai etika, tapi dia lebih ke norma atau value atau nilai begitu ya, bahwa memang semua suara warga dunia ini harus didengarkan gitu. Kita selalu gembar-gembor apa suara wanita, feminisme begitu ya, suara dengan etnik minoritas dan lain-lain. Tapi suara anak itu seringkali terabaikan. Seringkali terabaikan. Karena apa? Karena anak-anak itu dirasa belum cukup wawasannya, belum cukup pengalamannya untuk mengutarakan pendapat. Padahal banyak sekali manfaatnya jika kita mendengarkan atau menghargai, menghormati suara. Dan di beberapa negara terkait juga dengan hukum yang berlaku begitu ya. Jadi kalau kita memaksa anak udah langsung dipenjara. Mudah-mudahan di Indonesia seperti itu. Sebentar lagi. Manfaat menghargai suara anak. Yang pertama meningkatkan percaya diri seperti tadi ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau kita mendengarkan cuma iya apa mau apa sayang begitu ya. Percaya dirinya meningkat. Orang yang rendah diri, kalau percaya dirinya kurang gitu ya, jadi gampang untuk objek bully, perundungan. Gampang sekali karena dia jadi mau disuruh apa aja mau sama siapapun gitu. Jadi itu bahaya ya, bahaya. Kemudian dengan kita mendengar suara anak itu bisa menstimulasi pemikiran kritis dan kreatif. Wah, udah pokoknya ini kecakapan abad sekarang yang diperlukan untuk anak-anak bisa distimulasi kalau kita mendengar. Seperti tadi kalau ide, pendapat, atau keinginannya atau pilihannya sama kita sudah betul-betul didoktrin, tidak boleh begitu dengan otorisasi kita sebagai kita orang dewasa ya, baik itu orang tua maupun guru ya, karena atau orang dewasa di sekitar anak begitu. Pokoknya ini tidak boleh ini begini. Dia jadi tidak ingin memikirkan sesuatu yang berbeda. Dia tidak ingin memikirkan sesuatu untuk memecahkan masalah karena setiap apa yang diomongkan dia di cut gitu ya, di stop, tidak boleh, dilarang. Itu serem. Kemudian bisa menstimulasi kecakapan berpendapat dan mengomunikasikan scientific skill tentu saja. Jadi saya pribadi punya pengalaman ketika di kelas di negara lain, belajar di negara lain. Dosennya itu ketika tahu saya orang Indonesia, wah luar biasa memberikan support yang lebih dibandingkan yang lain. Saya senang gitu, ternyata ada ceritanya, karena menurut dia kebanyakan murid-murid, siswa-siswa dari Indonesia itu susah mengeluarkan pendapat, susah bertanya, susah apa, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak mendengar. Nah, mungkin itu karena budaya kita. Saya tidak bilang ada budaya pokoknya orang tua masa harus menuruti anak semua, tidak, nanti saya jelaskan caranya bagaimana. Kita tetap jadi orang tua dalam kehidupannya, kita tetap menjadi guru, kita tetap menjadi masyarakat di sekeliling anak tanpa mengangkat suara. Kemudian kita juga mengajarkan demokrasi, jelas ya. Jadi dengan mengajarkan demokrasi, anak juga akan berlaku demokratis terhadap teman-temannya, terhadap lingkungannya, terhadap nanti dia kelak dewasa itu tidak akan otoriter juga begitu, karena kalau misalnya anaknya orang tuanya otoriter biasanya anaknya juga nanti mencontoh begitu ya. Kemudian ini yang penting, ini self defense. Wow, ini luar biasa. Saya tidak bawa datanya, tapi pembulian dan kekerasan pada anak, baik itu di sekolah, di luar maupun di dalam rumah tangga sekalipun itu banyak sekali. Sahabat-sahabat semua pasti pernah mendengar berita-berita yang miris sekali. Karena anak tidak merasa punya kekuatan untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang dia tidak inginkan.
Jadi ini self defense. Kalau kita mendengar, biasakan anak menolak sesuatu yang tidak baik tentunya, itu jadi self defense atau perlindungan diri. Dan ini mencegah bullying, baik itu dibully maupun membuli. Karena orang yang percaya dirinya rendah, kalau tidak dibully, dia membuli. Itu, silahkan. Sudah banyak sekali penelitian. Kemudian dengan menghargai suara anak, anak menjadi dirinya sendiri itu dia yang harus penting. Karena kadang-kadang anak tuh jadi ngikut kemana gitu ya kayak apalagi anak remaja tuh labil ya sekarang. Jangankan anak remaja, orang tua dan ibu-ibu banyak yang labil. Mmm, dia tidak tahu dirinya tuh gimana sih, jati dirinya gimana gitu. Kalau kita sudah mulai belajar dari sejak dini menghargai pendapat anak, apa yang diinginkan dan mereka mempertimbangkan sesuatu akan pilihannya begitu, dia akan menemukan jati dirinya lebih lebih cepat dibandingkan. Kemudian ini dia, bebas berekspresi. Dia jadi bebas berekspresi, tidak apa-apa takut, apa-apa takutku. Nah, anak penakut juga susah gitu ya. Dan ini satu lagi, pribadi yang menyenangkan. Kita sangat-sangat perlu warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang menyenangkan dengan segala musibah dan kekacauan dunia saat ini, pribadi yang menyenangkan dan positif itu sangat sangat diperlukan dan ini bisa kita stimulasi dengan mendengarkan suara. Kemudian dengan menghargai suara anak kita juga bisa membentuk karakter menghargai orang lain. Jadi karena dia dihargai suaranya, dia akan belajar menghargai orang lain. Wah, itu luar biasa ya. Satu lagi kalau harga menghargai itu berarti berhubungan dengan sportivitas. Wah, ini sangat-sangat diperlukan. Kita harus mengajarkan anak-anak kalau kita main game, kalau kita olahraga, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, bagaimana wujud sportivitas itu kadang-kadang susah. Salah satu caranya bisa distimulasi dengan kita menghargai suara anak, gitu ya. Dengan dia dihargai suara anak, berarti dia juga menghargai suara orang lain. Kalau dia menang, berarti dia menghargai yang kalah. Dia tidak akan terlalu kayak gimana dan dia menghargai rasanya jadi pihak yang kalah bagaimana. Dan jika dia kalah, dia akan lebih berlapang dada, berbesar hati karena dia punya perspektif lain. Luar biasa. Dan yang terakhir ini sebenarnya masih banyak ya, saya cuma rangkum. Yang terakhir jelas mengetahui minat dan bakat anak itu sangat penting karena banyak sekali yang sudah tua dewasa sekalipun malah nggak tahu minatnya apa baru ketahuan sekarang begitu ya karena dari kecil belum diarahkan begitu apalagi sekarang kan sudah mulai kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat bagaimana kita tahu atau bagaimana anaknya sendiri tahu minat dan bakatnya bagaimana jika dia tidak sama sekali kita berikan kesempatan untuk berbicara bukan berarti suara saja ya, apapun wujud ekspresinya bisa dari karya, bisa dari gerakan, bisa jadi dastur, bahkan tangisan sekalipun atau foto atau gambarnya itu bisa mencerminkan suara. Nah, sekarang bagaimana cara menghargai suara anak? Oke, Bu Fani, saya tahu sekarang saya harus menghargai suara anak-anak di sekitar saya. Baik itu murid saya, anak saya sendiri, atau anak-anak masyarakat sekitar. Gitu ya. Nah, caranya yang pertama adalah dengan mendengar. Itu yang pertama. Listen. Mendengar. Mendengar tuh bukan berarti kalau dia memang ngomongnya verbal, berarti kita mendengar dengan telinga. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba hasil karyanya semua jadi banyaknya warna hitam misalnya atau apa, itu kita mendengar dengan segala hal yang kita punya. Mendengar. Setelah mendengar, kita harus memahami. Nah, jadi kalau udah tahu sih dia kayaknya yang aneh nih, kayaknya dia cari perhatian nih ngapain, tapi saya nggak ngerti maksudnya apa. Gitu. Banyak cara untuk memahami. Pertama yaitu kita harus masuk dulu ke dunia anak. Kita harus tahu apa saja sih yang dikerjakannya sebagai guru, sebagai orang tua. Anak ini kenapa? Kita harus cari tahu kenapa gitu, kesehariannya apa, kesukaannya apa. Itu salah satu cara, satu langkah untuk, memahami. Setelah kita tahu, paham, dan mendengar, kita harus mengarahkan dan membimbing, tentu saja. Seperti yang tadi, anak-anak belum punya wawasan dan pengalaman dan pemikiran yang sama dengan orang dewasa.
memilah-milah antara yang benar dan salah, yang baik dan buruk itu kan mereka masih dalam proses perkembangan gitu pemikiran. Nah, disitulah kita harus mengarahkan dan membimbing. Kemudian, nah ini, salah satu contoh atau tips, membiasakan anak terlibat dalam pengambilan keputusan. Kalau di, rumah misalnya, menu hari ini misalnya tidak harus setiap hari, terserah dia gitu ya makanannya, tapi misalnya seminggu sekali, menu hari ini boleh deh, eee Anto misalnya yang menentukan kira-kira mau apa dan, kita harus komit gitu untuk mewujudkannya, gitu. Tapi kita juga harus berikan pengertian ya, kalau milih jangan yang mahal-mahal, entar giliran dia mahal pusing. Ya itu artinya kita harus mengarahkan dan membimbing ya. Kemudian, kalau di sekolah, nah ini berhubungan dengan membiasakan anak in charge secara rutin. In charge itu, mmm, penanggung jawab. Penanggung jawab atas satu sesi atau atas eee, satu hari pembelajaran misalnya kalau di sekolah ya. Kalau di rumah in charge terhadap apa. Jadi, dia diberikan tanggung jawab untuk memutuskan. Ini, menstimulasi leadership-nya juga ya, jiwa kepemimpinan. Misalnya seperti ini, Anto hari Senin itu berarti boleh memilih permainan apa yang akan dilakukan di kelas. Nanti, hari Selasanya Andi, hari Rabunya Siti, hari Kamisnya misalnya, Santi begitu. Jadi, anak-anak harus memikirkan nih apa yang, harusnya dia usulkan, apa yang harus dia pilih dan kita harus arahkan pertimbangan-pertimbangannya apa saja. Itu, seru sekali. Anak-anak itu akan merasa dirinya dihargai. Akan merasa dirinya punya power gitu lah. Memang anak nggak boleh punya power berlebihan nanti dia ngelunjak gitu, takutnya ngelunjak, bukan enggak tenang, mereka kalau kita coba sedikit saja, membuat dia in charge, saya nanti cari, padanan bahasa Indonesianya ya in charge itu apa. Tapi kalau dia punya tanggung jawab dikasih, tugas gitu, tanggung jawab memilih atau mengeluarkan apa sih yang ada dalam hatinya itu sambil menstimulasi mereka, kita juga sambil jadi tahu, oh ternyata anak ini sukanya ini, anak ini gaya kepemimpinannya begini, anak ini begini begini begini. Itu luar biasa. Jadi, silakan dicoba ya, dicoba langsung dari sini, kepada siswa-siswa kita, kepada anak-anak kita di rumah atau di masyarakat kita, pokoknya, coba anak itu kasih walaupun hanya secuil begitu ya, pekerjaan tanggung jawab di mana dia bisa mengutarakan, pendapatnya walaupun tidak hanya secara verbal gitu dengan nah ini salah satu hal nanti kita akan, case ya, kita harus menanyakan alasan apa yang pilihannya. Kalau misalnya oke, kita mendengarkan dia ingin apa sih gitu, dia ingin makan apa hari ini? Saya ingin makan es krim. Waduh mikir nih, ah, Bu Fani ini anak saya jadi malah pengen makan es krim nggak makan nasi kan harus makan nasi. Nah itu tugas kita sebagai dewasa, tanya alasan kenapa dia memilih es krim. Itu, bentuk feedback gitu ya, mendengarkan, menghargai, menghormati anak itu tetap harus ada feedback. Tanyakan, "Kenapa Nak? Aku pengen makan es krim pokoknya hari ini." "Oke, kenapa pengen makan es krim?" "Soalnya es krim enak bla bla bla." Nah, di situlah kita harus memberikan pemahaman begitu, "Oke, es krim oke, tapi kita juga harus badan kita supaya tumbuh sehat, kuat, dan pintar, kita juga harus makan complete meal. Kita harus makan nasi, kita harus makan daging, kita harus makan sayur, kasih susu. Nah, susu itu kebetulan dari es krim juga dari susu. Jadi boleh hari ini susunya diganti es krim, misalnya seperti itu. Tapi intinya apa? Ini yang dibawa. Tidak menghakimi. No judging. Tidak menghakimi. Terkadang kita juga lupa ya kalau anak-anak kayak gimana kita ketawa gitu. Dianya ketawa, dianya senyum, tapi jangan sampai siapa tahu ya sahabat, kita ketawa-ketawa dia dalam hati sakit hati, "Yah aku diketawain sama mama, ya aku diketawain sama ibu guru, aku nggak akan lagi ngusulin ini deh." Jadi hati-hati hati-hati ekspresi kita memberikan feedback, kata-kata atau, gestur kita dalam memberikan feedback itu jangan sampai menghakimi. Walaupun itu kadang-kadang lucu ya, kadang-kadang kita juga, ya ampun ajaib sekali kan kelakuan anak-anak itu luar biasa ajaib, tapi ya itu,
Di situ kita harus belajar mengolah rasa, mengontrol diri untuk tidak baik. Sebentar, saya cek dulu nih. Coba tolong tulis di kolom komentar satu kata feedback menghakimi anak. Ayo, misalnya, ih kamu jelek, jangan itu, ini apa coba. Contoh saja, bukan berarti sahabat melakukan itu, saya percaya. Tapi coba tulis di komen, saya ingin mengkolek kira-kira dalam pemikiran orang-orang dewasa, karena di sini sahabat luar biasa insan edukasi dan placement orang dewasa ya kebanyakan ya. Apa sih feedback negatif atau feedback yang full of judgment kepada anak, menghakimi? Coba saya lihat dulu ada yang sudah ketik belum nih. Jadi intinya kalau kita menghakimi anak, pasti anak juga akan menghakimi kita. Anak juga akan menghakimi orang lain, dan itu adalah suatu karakter yang tidak baik ya. Coba saya lihat. Ibu Anis Sumiarti. Kok gitu sih? Benar-benar sering banget itu kita. Terus Bu Sofi, coba kamu kayak teman kamu itu yang bla bla bla. Benar, membandingkan. Serem banget itu kalau membandingkan. Anak aku langsung, oh berarti itu ya. Ibu Setiasana, Ibu Yani, kamu nakal. Tuh. Ibu Triwahyuni, oh ternyata kamu gitu ya, ternyata kamu gini, betul betul betul. Kayaknya pengalaman nih, jangan-jangan. Enggak ya, enggak seperti itu. Coba, kamu gini sih, ini apa maksudnya? Hei Irang, serius? Aduh, membentak. Baik, wah luar biasa. Baik, saya stop dulu sebentar. Saya punya game. Saya masih ada waktu kan ya, Ibu Sri ya? Baik, sepertinya ada sebentar lagi. Saya akan buat case game. Game kasus. Semua yang di sini harus ikut. Yang menonton pemirsa semua harus ikut. Tapi pakai toolnya kolom komentar itu ya, atau kolom chat. Ya. Pokoknya tulis yang ada di situ. Saya akan memperlihatkan satu kasus, satu gambar atau satu kasus mengenai anak. Silakan tulis menurut sahabat luar biasa ini harus gimana sih kalau kita di situ jadi orang dewasa. Baik, cek ya. Nah, waduh. Ceritanya seperti ini kasusnya. Ayah bunda atau ibu bapak guru sekarang sedang ada sesi pemotretan formal. Kalau keluarga misalnya kita sudah ada di suatu tempat yang luar biasa keren dengan pakaian yang sudah formal, atau kita sudah ada di studio. Salah satu anak sahabat usia TK sudah perempuan nih, namanya sebut saja Cindy. Cindy sudah pakai dress princess, pokoknya udah rapi, udah cantik, udah bagaimana. Ketika di foto dia berhenti, begitu klik cekrek gitu ya, apa ya kalau saya nyebutnya cekrek apa foto itu, tiba-tiba dia ngasih silly face, apa ya, wajah konyol gitu, apa menjulurkan lidah apa segala macam, tapi diam lagi. Udah gitu pasti kan gimana lagi, pernah nggak seperti itu? Apa, silakan tuliskan sekarang di kolom komentar, apa yang sahabat lakukan ketika anak sahabat seperti itu, salah satu anak sahabat seperti itu. Nah itu siswa kita kalau lagi pemotretan kelas tiba-tiba dadak, oh gimana weh gitu, apa membuat gerakan yang silly yang sangat-sangat berbeda dengan yang lain ketika difoto. Coba saya lihat, salah itu harusnya begini. Oke. Ini game ya, ini game ya. Ayo tebak-tebak. Berhadiahnya respect dari saya. Itu sih mudah, kenapa kamu nggak bisa? Ada yang bilang cengos. Oh maaf, saya belum ke bawah. Saya cek dulu. Menghibur dan membuat anak fokus kembali. Ayo duduk yang baik. Aduh kamu ini. Klik cepret. Wah seru nih. Seru, saya lihat. Yang bagus sayang, gayanya masih menyimak. Terus si anaknya misalnya, oke mas, Cindy-nya bilang gitu, baik. Tapi begitu 1, 2, 3, gitu. Ada ya kayak gitu ya, pasti pernah deh, pasti pernah. Teman-teman pasti pernah mengalami situasi seperti ini. Apa sih yang harus kita lakukan? Baik.
Oh, tar sebentar ya gantian. Jadi silly face juga ibu bapaknya. Ayo Cindy, aduh cepet banget ya ini maaf saya. Wah keren gayanya beda. Oh keren keren keren. Ayo fokus lihat kameranya, jangan seperti itu. Waduh, ulang ulang ulang. Tidak marah kata Bu Beci nih. Itu ekspresinya sendiri harus dihargai. Yang cantik dong sayang, senyum ya. Ini Cindy senyum koma misalnya gitu. Tepok jidat dulu baru komen. Oke, wah seru nih, seru. Jadi, hal yang pertama kita harus kontrol diri, itu yang tadi saya bilang. No judging, jangan menghakimi. Kontrol diri, kalau kita aduh udah gemes banget, udah nggak kuat pengen nyubit atau pengen nangis gitu ya orang lagi sesi pemotretan formal anak-anak gini, tarik nafas yang panjang. Tarik nafas, tenangkan diri. Yang penting apapun yang sahabat bisa lakukan untuk mengontrol diri sendiri, itu silahkan lakukan. Kontrol diri. Kalau perlu supporting system, misalnya suami perlu membantu dulu, saya keluar dulu, atau misalnya ada guru lain gitu. Kita pokoknya kontrol diri. Jangan sampai kita melakukan penghakiman. Apa ya tadi? Judgment. Nanti saya cari istilah lain ya, penghakiman, judgment. Nah, pokoknya itu. Kemudian setelah kita sudah berhasil mengontrol diri kita sendiri, kita tanyakan alasannya, Cindy sayang, kamu tuh kenapa sih kayak gitu? Tanya, cari tahu penyebabnya. Kita tidak akan bisa mengarahkan dan membimbing anak kalau kita tidak tahu alasannya kenapa. Namanya alasan itu adalah wujud kita menghargai suara, respect dia bilang. Kenapa sih? Soalnya misalnya ternyata dia seperti itu tidak percaya diri misalnya karena si kakaknya cantik banget misalnya, atau dia kakaknya bajunya princessnya warna pink, dia warna biru, jadi dia nggak percaya diri, jadi ya udah deh sekalian dia jelek-jelekin muka. Ada loh seperti itu ya, kalau para psikolog tahu nih. Jadi biasanya anak-anak seperti itu. Nah disitulah kita harus membuat intervensi gitu ya. Oke gini deh, Mama juga sebenarnya nggak enak nih pakai baju ini, tapi kasihan nih ini foto wisuda papa. Kita sekarang buat beberapa gaya ya kakak ya papa ya. Yang pertama kita senyum biasa dulu, nanti yang kedua semuanya silly face. Misalnya seperti itu. Jadi ajak, oke berarti dia dengerin gitu ya. Nah itu namanya buat kesepakatan. Buat kesepakatan. Walaupun dia masih anak-anak, kita bisa buat kesepakatan begitu ya, jangan nih kasih permen deh, pokoknya jangan senyum kayak gitu lah, itu menyesatkan kesepakatannya. Ini oke, jadi supaya kita juga tahu oh dia sebenarnya pengen seperti itu, berekspresi seperti itu ya kita ekspresi juga gitu. Tapi memang kan ada saat-saat dimana walaupun itu ekspresinya dia, masa sih kalau kita ngeliat foto keluarga dia kayak gitu, walaupun nanti kita akan senyum karena ini lucu sekali begitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita pengen ya supaya anak-anak ada rapinya. Jadi ya kita minta kita buat kesepakatan. Tapi itu dia tanyakan alasannya kenapa. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan masih ada waktu. Ibu Sri, saya masih ada waktu ya. Saya ada case satu lagi kalau boleh. Nah, ini dia. Silahkan siap-siap di kolom komentar. Ini namanya Kevin. Dia umurnya 6 tahun. Dan dia baru menyatakan kepada orang tuanya dan guru-gurunya bahwa dia suka sekali warna pink. Kevin adalah laki-laki dan suka warna pink. Apa yang sahabat lakukan? Kalau sebagai guru atau sebagai orang tua, silakan. Ketik di kolom komentar atau kolom chat. Apa itu ya namanya ya? Coba saya ingin. Ini agak-agak berat bahasannya sedikit nih. tapi mungkin terjadi, sangat mungkin. Coba kita lihat bagaimana mengatasi anak seperti di atas. Iya, makanya saya tanya dulu. Ayo, yang punya ide dulu silahkan. Ini Kevin, misalnya saya Bu Guru, lihat baju Kevin baru, warnanya pink, keren kan? Kevin suka deh warna pink, ya ampun, gitu misalnya. Itu anak apa yang ngomongnya kayak gitu? Apa yang sahabat sampaikan kepada anak? Weh, kamu keren. Ibu Mustika, tanya dulu alasan anak kenapa suka. Ibu Tri, hai Kevin, bagus sekali bajumu, warnanya oke. Kamu nggak ingin, waduh loncat lagi, kamu ingin warna yang lain?
Terus kayak, wah gantengnya ibu atau bapak Zaki nih, gantengnya anakku ini menanyakan, wah seru nih, seru. Tetap diberi pujian, tetap diberi pujian. Baik. Saya sekarang bertanya lagi, sebetulnya ketika Anda memuji, apa sih yang ada dalam hati sahabat? Takut tidak? Khawatir tidak akan kasih? Coba. Ini udah luar biasa nih, udah mulai bisa kontrol diri dan tidak menghakimi. Tapi saya hanya ingin bertanya sih, isi hati sahabat dan insan edukasi semua, kalau melihat anak suka sekali warna pink, anak kecil ya, apa yang ada dalam isi hati sahabat? Oke, nggak apa-apa, misalnya karena ini sekarang zamannya seperti ini, atau aduh aku khawatir deh, jangan-jangan dia nanti jadi gay. Aduh khawatir deh, jangan-jangan dia nanti jadi banci, misalnya gitu, atau terus gender dan lain-lain. Ada yang seperti itu nggak? Atau tidak tidak masalah? Puji saja, toh tidak ada masalah anak laki-laki suka pink, kata Bu Yofi. Oke, bagus sekali. Oke, wah senang sekali saya melihat jawaban-jawabannya luar biasa. Intinya, pertama jelas, kontrol diri. Takutnya kita kan judging ya, karena ada sesuatu hal yang kita nggak seperti biasanya kan gitu, ada sesuatu yang unik gitu, tapi kita ada shocknya juga, itu sangat wajar dan natural, tapi kita harus kontrol diri sebagai orang dewasa. Kemudian seperti biasa, menanyakan alasan dan kita beri dukungan, kita beri dukungan. Maksudnya, oh ya ini bagus, keren, ibu juga suka warna pink sama deh, tos dulu. Ya terus, Kevin kenapa sih suka warna pink misalnya? Iya, soalnya kemarin kakak pakai baju warna pink terus dipuji sama temennya gitu. Kan anak kecil apapun bisa terjadi ya, kita nggak tahu. Jadi ya kita dukung karena memang oh sudah ada Ibu Sri nih, mohon maaf kayaknya waktunya sih sudah habis ya Bu ya, maaf Ya. ini satu saja ini, jadi beri dukungan tapi ada saya jelaskan koordinasi itu apa. Jadi kita harus bekerja sama. Kalau kita orang tua, kita harus koordinasi kepada guru, harus bilang, Bu Guru, ini anak saya suka banget warna pink, tolong jangan dihakimi itu. Kemudian kalau dia guru, coba koordinasi dengan orang tuanya, ini anaknya ternyata suka apa warna pink, jadi kita harus kerjasama gitu, tidak menghakimi, karena kalau kita tidak menghakimi tapi di rumahnya dihakimi kan kasihan gitu ya. Jadi itu, dan warna pink itu tidak akan menjadi sebuah indikasi bahwa anak mempunyai kelainan tertentu, jadi tenang aja, pink is good, everybody can love pink gitu ya. Itu saja, mohon maaf waktunya habis sih, sebenarnya ada kayak satu lagi tapi tidak apa-apa, ini untuk kalau anak yang nggak mau makan, misalnya kita tanyakan, turuti alasannya jika alasannya kuat, nggak mau makan atau nggak mau belajar. Kalau alasannya memang kuat ya kita harus komitmen menuruti. Gitu. Beri pemahaman dan cari solusi bersama. Ajak anak-anak juga mencari solusi, itu memstimulasi problem solving. Baik, sekian dari saya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa selama ini orang dewasa yang bicara, anak mendengar. Coba sekarang anak yang bicara dan orang dewasa yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Fani. Mohon Luar maaf biasa ya. sekali. Sekarang Biasa, gilirannya. nggak kerasa. Iya, selama ini kita memang maunya kita apa gitu ya, kurang mendengarkan suara dari anak gitu. Malah kita yang mengarahkan karena memang anak tidak tahu, kan masih kecil, dia nggak tahu apa-apa gitu ya, masih belum tahu mana yang betul, mana yang salah. Kan kita lebih banyak pengalamannya gitu ya. Oke, tapi ternyata penting sekali untuk kita mendengarkan suara anak, menghargai suara anak, dan itu justru akan memberdayakan anak tersebut ya pada Betul. akhirnya gitu. Dan buat kita juga jadi enak, nggak perang terus sama anak ya Bu Fani ya. Betul. Iya gitu. Jadi kita dengarkan, kita pahami ya, terus kita juga bisa mengarahkan, membimbing anak. Kita juga
akhirnya bisa, membuat anak itu tahu tentang jati dirinya nantinya akhirnya ya. Karena Betul. kita jadi tahu minat dan bakat, anak dan untuk menghadapi anak gimana caranya tadi? Kita harus kontrol diri itu yang pertama, itu yang Itu yang penting agak itu ya. susah sebenarnya. Heeh. Kontrol diri gitu ya. Mungkin menghitung dulu sampai 10, baru kita pikirkan dulu untuk berkata gitu ya. Terus kita tanya apa alasannya, kita buat kesepakatan, kita beri dukungan ya gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Fani. Oke. Nah, ini terkait dengan ini ya, Bu Fani ya, ini kan Adaden sudah melaksanakan Merdeka Belajar gitu ya. Karena gurunya sudah memberikan inspirasi yang tidak hanya tok gitu ya masalah dari kurikulum gitu ya, tapi melihat bagaimana anak-anak apa yang mau yang dipilih oleh anak gitu ya. Nah, terkait dengan materi tadi dengan mendengarkan children voice ini gimana guru-guru di sekolah gitu ya. Apa sekarang kan lagi daring gitu ya, untuk bisa lebih mendengarkan anak-anak gini, Bu Fani untuk pembelajarannya. Baik, terima kasih Bu Sri. Pertama tentunya kita harus sebagai seorang pengajar atau guru mengenal anak dulu. Jadi kita tidak akan bisa mengarahkan atau membimbing sebelum kita kenal. Nah, kenalnya itu bagaimana? Kenalnya bisa secara pribadi, bisa secara akademik gitu ya. Apa saja sih yang pencapaian-pencapaian apa yang sudah diraih oleh anak ini, kemudian kalau secara pribadi kita gali lagi minat dan bakatnya bagaimana, dan sangat-sangat boleh ya untuk pendekatan personal seorang guru atau pengajar masuk ke lingkup pribadinya anak gitu ya, terutama anak gitu ya, pengen tahu kesukaannya apa, kemudian keadaan di rumahnya seperti apa, itu akan menjadi bahan pertimbangan yang baik untuk kita mengarahkan dan membimbing anak-anak ini kemana, wadah apa yang akan kita kerjakan, RPP seperti apa, kalau misalnya memang individual PPI-nya bagaimana gitu ya Bu Sri ya. Pasti kan kita harus kenal dulu, dan kenal itu bisa dari anaknya, bisa dari orang tuanya, dan orang-orang di sekitarnya. Nah, khusus untuk wawancara anak secara verbal nanti ada sesinya Bu Sri hari Jumat oleh Oh, Bu Nova. iya. Oke. Wah, berarti ini nanti ini awalnya ya, nanti bisa Betul, ditindaklanjuti di hari Jumat bagaimana kita melakukan wawancara verbal. Salah satunya adalah untuk menggali potensi anak ya, Bu Fani ya. betul, betul, Bu Oke. Sri, betul. Iya. Ah, kembali lagi ke Adaden nih, Adaden. Eh, kalau boleh tahu, sebenarnya minat ya selain tadi menulis buku, YouTube itu sebenarnya punya minat apa lagi sih, bakat apa lagi sih dari Adaden ini? Oh, kayaknya kau tapi kau berdedikasikan mungkin yang namanya bakat itu sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri, itu berarti bakat menurut Raden. Ya, dengan hati tersebut mungkin Raden cuman itu aja, cuma di seputar menulis dan IT aja gitu, maka Oh, dan minat kalian gitu yang bisa dan tempuh sendiri gitu. oke. Berarti Adaden ini senang dengan menulis dan IT ya. Iya, Oke, iya. luar biasa. Adaden itu kalau misalnya lagi melakukan YouTube ya, jadi YouTuber gitu ya, ketika melakukan podcast itu dibantu oleh orang lain tidak? Ah, paling nyiapin laptopnya aja, nyiapin laptop, jaga lampu, selebihnya enggak. Paling dan pengambilan gambar kalau lagi di outdoor, karena gak suka sama keluarga suka camping kemana gitu, soalnya sempatkan buat bikin konten baca puisi di pinggir danau gitu. Saya ada kemah
ya, ya, ya itu ada orang tua dan adik membantu mengarahkan gayanya jadi kameramennya gitu. Terus dikirimlah ke agaknya dia yang edit sendiri gitu. Soalnya agak upload ke YouTube dan Instagram. Oke, luar biasa. Masya Berarti Allah. dibantu hanya untuk mengambilkan laptop saja. Iya, Selebihnya sama Adaden sendiri. Dan iya. sampai bisa ngedit sendiri. Upload videonya sendiri. Itu luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali Adaden. Masya Allah, hebat. Iya, luar biasa sekali ya. Itu belajar ngeditnya di mana Adaden? Otodidak. Otodidak. Ya, ini sahabat luar biasa, jangan kalah ya sama Adaden ya. Masya Allah. Otodidak, saudara-saudara. Ya, sahabat luar biasa ya. Jadi, ini inspiratif sekali. Adaden hanya minta dibantu untuk mengambilkan laptopnya saja. Selebihnya dilakukan oleh Adaden, sampai ngedit pun oleh Adaden. Ya, oke. Nah, ini berarti ini Bu Fani ya dari kasusnya dari Adaden ini bagaimana nih peran orang tua nih, peran guru Bu Fani harus seperti apa nih untuk anak-anak kita nih biar jadi kayak Adaden lah. Ini luar biasa, keren. Nanti sampaikan salam untuk orang tua, guru, dan teman-teman Adaden ya dari kami ya, luar biasa. Supporting sistemnya kuat ya, Bu Sri ya. Yang pertama pasti beberapa beberapa orang tua gitu ya atau orang dewasa kalau melihat anak kita berbeda, unik, spesial gitu takut untuk memperlihatkan di muka umum begitu ya. Ada takut, ada malu, ada apa begitu ya. Tapi justru ini luar biasa percayaan dirinya tinggi, berani tampil, Adadennya luar biasa, bisa jadi inspirasi orang lain, bermanfaat dan tenang aja Adaden ini menjanjikan loh. Ini lihat aja Atta Halilintar kemarin ya, YouTuber tapi luar biasa gitu. Jadi sekarang tuh YouTube tuh jadi YouTuber itu menghasilkan ya, menjanjikan walaupun memang pasti ada prosesnya ya, Adaden ya, pasti ada prosesnya tapi intinya berarti si supporting system ini mendorong Adaden begitu ya. Nggak disuruh-suruh diem kan ya sama orang tua atau sama teman-teman udah ngapain tampil segala gitu nanti ribet nanti susah, nggak ada kan ya Adadennya. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, jadi jika supporting system Adaden bisa mendorong Adaden seperti ini, kenapa sahabat luar biasa Insan Edukasi dan Classmate semua tidak mendorong anak-anak yang ada di sekitar kita, anak-anak kita untuk berani tampil dan menyuarakan suara begitu. Iya, berarti keren deh, pokoknya keren. Keren ya, berarti jadi ini dari Budian katanya ya, suatu bukti bahwa keterbatasan tidak dapat menahan kreativitas dan semangat seseorang untuk berkarya. Jadi betul sekali ya. Jadi orang tuanya support, orang di sekelilingnya seperti guru juga support, anaknya juga mau, ya, mau gitu, dan itu tidak tidak terbebani gitu ya dengan keterbatasan tadi gitu ya. Nah ini Bu Fani tadi kita sudah bicara tadi dengan Adaden bahwa banyak kan omongan dari luar. Bagaimana sih biar jadi punya anak seperti Adaden, dia punya jati diri itu tadi. Jadi ya kayak peduli amat sih gitu ya, orang lain mau ngomong apa, yang penting saya berkarya gitu. Gimana sih caranya biar kita punya anak yang seperti itu gitu, dia punya sikap seperti itu? Baik, terima kasih Bu Sri, pertanyaan yang bagus. Jadi tadi sebetulnya sudah saya sampaikan sedikit begitu ya. Dengan kita mendengarkan anak, memahami, menghargai dan menghormati suara anak, itu akan mengajarkan atau menstimulasi anak untuk menghargai orang lain
dan menimbulkan jiwa sportivitas itu. Nah, jiwa sportivitas itu berarti kita harus tetap positif di saat keadaan yang negatif, misalnya di saat kalah, di saat dapat hujatan dari netizen ceritanya, di saat ada seseorang yang membuat kita kecewa, kondisi yang membuat kita kecewa. Nah, itu tuh si sportivitas itu akan merubah semua hal negatif menjadi positif. Ya, caranya salah satunya itu tadi ya. Jadi biasakan anak coba deh sekali-kali kasih in charge gitu, kasih tanggung jawab apa aja kerjaan apapun di rumah atau di sekolah yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Sekarang dikasih ke dia, tapi nggak tiap hari gitu ya. Rutin cuma misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali apa. Nah, itu akan melatih dia menjadi sportif karena apa yang dia lakukan kita boleh kritis loh, kita boleh kritisi dengan cara kita tentunya ya, dengan cara yang baik kepada anak-anak. Jadi itu akan membuat dia, oh kalau saya begini tuh berarti harus begini gitu ya. Oh ternyata kalau misalnya bawa air cepet-cepet bisa tumpah begitu ya. Nah berarti kita kalau bawa air jalannya harus pelan-pelan. Itu dia akan problem solvingnya akan terstimulasi sendiri gitu tanpa kita harus ngasih tahu ini tuh begini begini begini. Dia mencari sendiri dan dia jadi tahu gitu kalau misalnya airnya tumpah, oke, it's okay, berarti kalau air tumpah kita lap gitu ya. Kalau misalnya gelasnya pecah berarti apa yang harus kita lakukan gitu. Jangan begitu gelasnya pecah, apa kamu aduh itu gelas harganya 1 juta misalnya gitu ya. Atau kan biasanya ibu-ibu Tupperware, apa tutup Tupperware mama hilang. Bener nggak? Valid ya. Jadi jangan sampai sih itu jadi buat mereka trauma. Kalau misalnya kita membuat sesuatu hal yang suatu hal yang mengagetkan, suatu hal yang menyakitkan hati, mengecewakan hati, atau suatu hal yang kaget lah, misalnya kan pecah itu jatuh dia kaget, ya jangan ditambah lah, itu akan jadi trauma buat dia. Kita ngajarinnya oke, nggak apa-apa, itu dia pokoknya kontrol diri, pasti emosi itu wajar sekali ada, kontrol diri, jangan sampai ngebentak, jangan sampai marah berlebihan. Tapi kalau kita in charge juga boleh, kita juga harus bukan otoriter ya, namanya demokratis. Ada saat-saat di mana kita harus tegas, ada saat-saat di mana kita harus permisif gitu, membolehkan. Jadi seperti itu, hal-hal kecil biasakanlah mereka kasih tanggung jawab. Ya, berarti penting sekali kepada anak gitu ya. Meskipun si anak itu masih kecil ya Bu Fani, tapi dia Betul. diberikan tanggung jawab ya. Jadi anak bisa belajar ya untuk hal-hal kecil, misalnya bisa menyiram tanaman, menyapu, mengepel gitu ya. Atau Jadi merapikan tempat mainannya sendiri, misalkan berantakan mainan. iya. Jadi kita juga mendengar anak, kita juga mengarahkan pilihannya, kita memberikan saran juga gitu ya. Kalau begini gimana? Atau bisa bertanya, akhirnya mereka bisa mengeluarkan apa pendapat mereka. Jadi mereka terbiasa gitu ya. Dengan hal-hal yang membuat mereka bisa berpikir sendiri, bisa membuat keputusan sendiri ya, Bu Fani Memberikan ya. kebebasan mengatur sesuatu juga boleh Iya. sedikit mungkin ya, misalnya ruang keluarga gitu ya. Biasanya kursinya tuh sama bantalnya misalnya menghadap ke satu sisi. Nah, ada satu misalnya seminggu sekali, kali ini dekor ruangannya boleh oleh adik gitu. Minggu depan dekor ruangannya posisi kursi atau segala macamnya boleh kakak gitu. Nanti ayah, nanti ibu. Itu bikin dia dan jadi dia punya ide untuk hal-hal yang dipakai oleh semua banyak orang gitu kan, bukan untuk dia aja. Kalau kamar dia aja, tapi kalau ruang keluarga kan berarti untuk orang. Berarti dia belajar memberikan aspirasinya, tapi dia juga harus memikirkan kalau aspirasi ini harus bisa dipakai oleh orang lain. Iya, berarti anak-anak itu pokoknya mah sebenarnya kita bisa kerjasama lah ya dengan anak ya. Betul, betul. Jadi biasanya kan kalau kita sebagai ibu-ibu suka kesel juga kan ya dengan anak-anak, tetapi justru sebenarnya kita bisa bekerja sama ya kalau seperti itu dengan anak-anak ya. Betul. Oke.
Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Herviana Evi, bagaimana cara agar kita bisa mencari kelebihan dari setiap anak yang terkadang kelebihan mereka belum kita ketahui di usia dini. Ya, silakan Bu Fani lagi nih, silakan Bu Fani. Boleh kalau ada Den juga nanti mau Ya, menambahkan ya. nanti udah ini ada Den ya. Betul. Yang pertama, ajak anak-anak dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda. Dari situ kita bisa lihat. Jadi kan kalau melihat anak itu kita bisa dapat tuh dari observasi, dari wawancara gitu ya. Kayak penelitian banget gitu ya, bukan? Enggak selalu, karena wawancara itu bukan hanya untuk penelitian ya. Kita bertanya langsung juga. Kadang-kadang anak tuh jujur sekali gitu apa yang mau diomongin. Atau kalau dia pemalu, bisa lewat gambarnya, kita minta dia gambar apapun yang dia suka, langsung kelihatan gitu ya. Atau kita minta, sekarang kan lagi zaman HP tuh, gadget tuh memang kalau keseringan bahaya ya, tapi kan itu ada kameranya. Coba misalnya kita kemana, minta anak-anak coba fotokan anak-anak apa yang kalian suka di, misalnya lagi ke kebun, lagi kemana, dia itu bisa kelihatan gitu ya. Tapi jelas minat dan bakat itu terlihat kalau ada kejadian yang berulang. Patternnya seperti itu, polanya kalau ada kejadian berulang. Jadi kalau misalnya si anak tiba-tiba dia kalau oke sekarang aktivitas bebas atau aktivitas apapun dia selalu mengarah ke gambar misalnya. Oh berarti dia suka ke gambar gitu ya. Terus kayak ada Den gitu, oh diajak aktivitas apa dia senangnya nulis gitu, apa menuangkan apa yang ada dalam hatinya. Oh berarti dia menulis gitu. Ada anak-anak juga yang misalnya senangnya memang makan misalnya ya. Tapi kita kan bisa cari ini, saya udah observasi nih Bu Fani, tapi kok kelihatannya anak saya makan lagi, memangnya makan itu minat gitu. Nah itu kita tanya Tea lagi, kita tanya feedback apa kenapa suka makan, cari tahu gitu, siapa tahu oh dia suka makan tuh ternyata karena dia senang nyobain rasa-rasa baru begitu ya, itu ternyata kan bisa aja dia minatnya di bidang kuliner atau cooking class segala macam gitu ya. Jadi suatu hal yang aduh ini anak saya mah kerjaannya main game aja gitu ya, kalau nggak makan main game lah, minatnya dari mana? Oke berarti kita alihkan lagi, cari, ajak dia aktivitas yang lain, siapa tahu dia fokus sama main game sama makan itu karena kita tidak mengenalkan ke aktivitas-aktivitas lain gitu, dia taunya itu aja, ya udah dia senangnya itu gitu. Jadi ya memang kita harus kreatif, tapi tenang aja karena kita tidak sendiri. Kalau orang tua bisa ngobrol sama guru, kalau guru bisa ngobrol sama orang tua, bisa ngobrol sama teman-teman yang lain begitu ya, bisa. Pokoknya ini satu kesatuan itu kita bisa sekali berkoordinasi. Itu Bu Iya. Sri. Oke, ya berarti anaknya makan melulu. Oh, berarti kita ajarin anak masak aja ya. Betul. Kalau apa? Kalau misalnya apa diajak makan melulu, kita itu jadi tidak produktif ya. Iya, malah Ini ada lagi nih dari Ibu Ewi Derince Ukat. Bagaimana menghadapi anak yang dominan, yang selalu ingin melakukan hal yang baru tanpa peduli dia harus gantian dengan yang lain. Iya, gimana nih? Ini saya lagi ya. Iya, nanti terakhir ini apa namanya? Ya, silakan. Boleh, terima kasih. Nah, anak yang dominan banyak ya, pokoknya ada anak yang sangat dominan, ada yang dominan biasa, ada yang sama sekali kurang percaya diri ngikutin apa aja. Caranya kita bisa pakai game misalnya, tapi intinya itulah buat kesepakatan. Buat kesepakatan, kita tanya dulu sebenarnya dia kalau misalnya nggak mau share, nggak mau apa tuh apa sih penyebabnya. Dia bisa kita tanya langsung, bisa kita lihat observasi ini kenapa sih. Oh siapa tahu dia dominan tuh sebenarnya karena dia mencontoh kita misalnya gitu ya, karena kita tuh sangat dominan di dalam kehidupan dia nggak bisa memilih apapun yang berhubungan dengan kegiatan dia, yang berhubungan dengan apapun keputusannya, meskipun pakai baju sekalipun perharinya kita yang ini, berarti kan kita yang harus ubah gitu ya. Kita ubah, kita sedikit-sedikit kasih ini jawab, atau bisa juga pakai game. Gamenya itu misalnya kalau misalnya kita main game apa, misalnya dia suka main apalah, kita masuk nanti kalau misalnya yang menang harus begini, yang kalah harus begini begitu ya, tapi kita juga harus komitmen gitu ya. Jadi
intinya mengajarkan beliau mengajarkan anak ini sportivitas, menghargai orang lain gitu ya, dan mencegah membuli gitu. Takutnya kan anak ini nanti membuli orang. Tapi kalau dicari penyebabnya ya ada kemungkinan karena dia juga melihat, karena dia tidak bisa dominan egosentrik tadi ya, karena memang natural ya kalau anak itu memang egois gitu ya. Tapi kalau berlebihan berarti ada sesuatu, apakah dia melihat dari game, misalnya sering main game violence gitu ya, kekerasan. Sekarang banyak anak-anak main gamenya luar biasa ya, serem. Perang-perangan apa segala macam itu memang harus jadi dominan gitu untuk menang. Atau misalnya dia melihat orang lain atau melihat TV, ya kita harus cari tahu penyebabnya. Tapi kita bisa, karena dia masih anak-anak, dia yang takut, dia nggak akan seperti itu sampai gede. Kalau misalnya kita punya intervensi, buat kesepakatan, jadilah orang tua yang demokratis gitu ya, bukan otoriter tapi bukan permisif. Jadi itu Ibu. Oke. Ya, terima kasih Bu Fani. Jadi kita harus sebagai orang tua atau guru menjadi role model agar anaknya bisa bergiliran gitu ya, tidak dominan juga. Terus kemudian juga kita bisa melakukan dengan game ya. Oke. Nah, ini Amin. ada satu lagi aja ya. Oke, satu lagi saja. Ini ada nih, bagaimana menghadapi anak yang harus memenuhi permintaannya, kalau enggak, anak ini teriak-teriak sekuat-kuatnya dan banting-banting barang yang ada di dekatnya. Aduh, ini gimana nih, Bu Fani? Baik, ini Bu Sri juga bisa jawab nih, soalnya terapi perilaku. Banyak, ini pasti banyak, pernah, semua anak kayaknya pernah gitu ya, cuma ada yang sering, ada yang sekali-kali aja. Nah kalau udah sering emang agak kita harus lakukan terapi. Nah tapi yang pertama tetap aja kontrol diri. Jadi kita harus jangan sampai kita menjudge, menghakimi, membentak, itu dia ini ya. Tapi kalau misalnya anak-anak tantrum gitu ya, kita biasanya peluk ya Bu Sri ya. Kita peluk, kita tenangkan dulu. Selain kita menenangkan diri, pelukan juga bisa menenangkan anak begitu. Dia teriak-teriak kayak gimana juga, kita orang dewasa ya, kita peluk dari belakang, jangan lupa Ibu apa ya, karena kalau dari depan ya kan anak beda-beda ya gitu ya, anak beda-beda. Ada yang karakteristik anaknya siapa tahu nanti menggigit gitu atau mukul kita atau apa gitu, preventifnya kita peluk dari belakang. Kita tenangkan, kita bisikan, kalau dia pengen nangis biarkan dia nangis. Kita bilang, "Silahkan Nak, mau nangis mau apa. Saya yakin itu pasti dia ada sesuatu." Kita cari tahu penyebabnya, dan cari tahunya itu tidak harus selalu pada saat dia lagi tantrumnya gitu, bisa besok-besok pas dia lagi tenang, kita gali lagi, ya itu tadi ya, wawancara anak ya, bukan untuk penelitian aja. Pasti itu ada penyebabnya, itu kita harus cari tahu apa. Saya kasih contoh misalnya beberapa penyebab ya, satu yaitu tadi misalnya melihat kita pernah seperti itu, misalnya membentak apa, jadi dia ngikutin, berarti kita jangan takut, jangan malu, kita minta maaf sama anak, bunda ya, sahabat luar biasa. Kalau misalnya kita, aduh maaf ya, itu boleh sekali. Bahkan bagus gitu mengajarkan bahwa kita berlapang dada, sportivitas tadi ya, kalau kita salah kita minta maaf. Yang kedua penyebabnya kalau enggak gitu, dia ada sesuatu yang ingin diungkapkan tapi tidak bisa karena takut, karena mungkin yang dia inginkan itu salah, atau yang dia inginkan dia tahu bahwa kita akan marah begitu ya. Jadi dia nggak tahu bagaimana cara berekspresi. Yang ketiga, memang mungkin ada beberapa hal ya, Bu Sri ya, bisa aja misalnya dari fisiknya gitu ya, bawaan lahir, ada gangguan di otak atau segala macam, itu beda lagi. Tapi kalau misalnya perilaku yang tadi, kebanyakan dia itu karena dia pengen meluapkan sesuatu, suaranya gitu ya, bukan suara bunyi, tapi suaranya, isi hatinya, tapi tidak tahu harus bagaimana, dan ketika mereka teriak-teriak itu enak gitu. Nah, ini ajak karaokean ayah bunda, sahabat luar biasa, karaoke itu kan nggak harus ke tempat karaoke, kita tinggal pasang YouTube nyanyi-nyanyi apa segala macam, cari aktivitas yang memang teriak gitu, siapa tahu itu bisa meluapkan aspirasi atau bebannya anak teriak gitu. Tapi pada dasarnya kalau anak-anak memang pengen teriak gitu ya. Cuma kalau dia sampai tantrum ya itu hal pertama, tindakan korektifnya pada saat itu peluk biarkan dia nangis. Tapi tindakan pencegahannya
besok-besoknya atau kalau dia udah tenang baru kita tanya. Iya. Ya, terima kasih Bu Fani, Adaden, luar biasa sekali hari ini ya. Oke, sekarang closing statement dari Bu Fani. Silakan Bu Fani. Baik, terima kasih Bu Sri. Masih sama supaya menggugah sahabat semua. Biasanya anak-anak yang mendengar, kita yang berbicara. Sekarang kali-kali kita yang mendengar, anak yang berbicara. Itu aja Bu Sri. Terima kasih. Oke, iya, ya. Terima kasih Bu Fani, Adaden ya atas kebersamaan kita hari siang ini. Semoga semua inspirasi dan informasi yang disampaikan oleh kedua narasumber hebat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Izinkan kami untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih Bu Sri. Iya, Assalamualaikum. dah.